Pendidikan Agama Katolik SMP kelas 7. Bab 2. Aku diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Untuk memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa Maha Pencipta, kami bersyukur karena Engkau telah menciptakan kami, perempuan dan laki-laki seturut citramu, dan Engkau mengaruniakan kepada kami masing-masing dengan keindahan dan kekasan, supaya saling mengagumi dan saling memperkembangkan, demi keluhuran ciptaanmu dan demi kemuliaan namamu. Amin. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share. Pembahasan materi. Bab 2. Aku diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Perempuan dan laki-laki sederajat. Mengembangkan diri sebagai perempuan dan laki-laki. Pengantar. Pada video kali ini, kalian akan belajar pendidikan agama Katolik kelas 7 bab 2. Aku diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki, khususnya bagian 1, yaitu tentang aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Selamat mengikuti video ini sampai selesai. Aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa saat ini kamu seorang perempuan atau laki-laki. Kamu tidak lagi dapat meminta kepada siapapun, termasuk kepada kedua orang tuamu, untuk dilahirkan kembali dalam keadaan yang lain. Kenyataan ini bukan semata-mata takdir, melainkan anugerah dan kasih Allah bagi dirimu. Anugerah dan kasih itu adalah bahwa kamu telah ditetapkan sejak semula olehnya untuk menjadi seorang perempuan atau laki-laki, dan telah diciptakan Allah dengan sangat baik adanya dan sangat indah. Masing-masing kamu mempunyai kekasan dan kekhususan yang tidak dimiliki orang yang lain. Maka patutlah kamu merasa bangga dengan dirimu. Allah memang luar biasa. Perempuan dan laki-laki berbeda, tetapi saling membutuhkan dan saling melengkapi. Apa jadinya jika di dunia ini hanya ada manusia perempuan saja, atau hanya ada manusia laki-laki saja? Tetapi kenyataan yang tidak dapat disangkal adalah bahwa sejak semula Allah telah menciptakan manusia, baik perempuan maupun laki-laki. Apakah masing-masing pribadi perempuan dan laki-laki itu menempatkan diri secara benar dalam relasi satu sama lain? Perempuan dan laki-laki berbeda, tetapi saling membutuhkan dan saling melengkapi. Untuk lebih memahami hal tersebut, simak cerita berikut. Tuhan
menciptakan laki-laki dan wanita. Sebuah cerita rakyat mengisahkan bahwa manusia laki-laki dan wanita pertama diciptakan Tuhan dari sebatang pohon kehidupan. Menurut cerita itu dikisahkan bahwa pada suatu hari ketika matahari sedang terik-teriknya, badai bertiup kencang, sungai-sungai dan lautan bergemuruh. Tuhan menebang sebatang pohon, dan dari batang pohon itu Tuhan memahat dan mengukir sosok tubuh manusia laki-laki sesuai gambaran yang berada pada pikiran dan hatinya. Tuhan bekerja keras untuk memahat dan mengukir bakal sosok tubuh laki-laki itu, karena sebatang pohon itu banyak urat dan mata kayunya. Sesudah selesai memahat dan mengukir bakal sosok tubuh laki-laki itu, Allah meniupkan nafasnya ke dalam hidung patung kayu itu. Maka terciptalah manusia laki-laki yang pertama, kuat, kokoh, tegap dan perkasa. Sesudah itu Tuhan melihat bahwa tidak baik hanya menciptakan manusia sejenis laki-laki saja. Maka Tuhan menciptakan manusia yang lain, yaitu manusia wanita, supaya keduanya dapat saling melengkapi. Ketika hendak menciptakan manusia wanita, Tuhan tidak menciptakan wanita dari batang pohon, tetapi dari daun-daun dan bunga-bunga pohon yang dipakai saat menciptakan laki-laki. Tuhan merangkai daun-daun dan bunga-bunga itu menjadi sebuah janur yang menyerupai sosok wanita sesuai dengan gambaran yang berada dalam pikiran dan hatinya. Lalu Tuhan meniupkan nafas kehidupan ke dalam hidungnya, maka terciptalah wanita pertama yang cantik, lemah lembut perilakunya dan halus bahasanya. Sesudah itu Tuhan mengantar manusia wanita itu pada laki-laki. Manusia laki-laki menerima dengan sangat gembira teman hidupnya itu. Perempuan dan laki-laki berbeda, tetapi saling membutuhkan dan saling melengkapi. Setelah beberapa hari, manusia laki-laki itu datang kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, makhluk yang Engkau berikan kepadaku membuat hidupku tak bahagia. Dia mempersoalkan hal yang kecil-kecil, berbicara tanpa henti, jangannya minta ampun. Saya mau mengembalikan kepadamu." Tuhan berkata, "Baiklah," dan Tuhan menerima wanita itu kembali. Setelah beberapa hari berlalu, laki-laki itu datang kembali kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, hidup saya ternyata amat sepi tanpa wanita itu. Saya selalu teringat kepadanya. Saya teringat akan caranya dia berbicara dan berjalan, caranya dia menari dan memandang saya dengan sudut matanya. Saya terkenang akan cara dan bunyi kepalanya. Dia begitu cantik untuk dipandang dan begitu lembut untuk disentuh. Tuhan berikan dia kembali kepada saya." Tuhan berkata, "Baiklah," dan Tuhan memberikan kembali wanita itu kepadanya. Tetapi 3 hari kemudian, laki-laki itu datang lagi dan berkata, "Tuhan, saya tidak tahu harus katakan apa. Sulit untuk menjelaskannya, tetapi saya berkesimpulan bahwa wanita itu lebih banyak mendatangkan kesusahan daripada kesenangan. Saya mohon, ambillah kembali. Saya tidak dapat hidup dengan dia." Tuhan menjawab, "Kamu juga tidak dapat hidup tanpa dia." Bingung dan putus asa, pria itu berkata, "Benar Tuhan, rasanya saya tidak dapat hidup dengan dia, tetapi saya juga tidak dapat hidup tanpa dia."
Perempuan dan laki-laki berbeda, tetapi saling membutuhkan dan saling melengkapi. Untuk lebih memahami makna cerita tersebut, bacalah kembali secara teliti dan bertanyalah kepada guru jika ada yang belum dapat kamu mengerti. Kamu dapat melihat bahwa perempuan di mata laki-laki mempunyai kekurangan. Sebaliknya, laki-laki di mata perempuan mempunyai kekurangan. Maka lebih baik jika kamu mulai melihat dari sisi lain, bahwa sebagai perempuan atau laki-laki pasti mempunyai banyak hal yang dibutuhkan, yang disukai dan dibanggakan. Amati temanmu, lihat pancaran wajahnya dan kebiasaannya, pasti ada yang membanggakan. Tuliskan pendapatmu dalam buku catatanmu. Pandangan kitab suci tentang perempuan dan laki-laki. Bacaan dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, pasal 2 ayat 18, ayat 21 sampai 23. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Pandangan kitab suci tentang perempuan dan laki-laki. Katekismus Gereja Katolik menegaskan perihal perempuan dan laki-laki sebagai berikut ini. Setiap manusia, apakah dia pria atau wanita, harus mengakui dan menerima seksualitasnya. Ketika menciptakan manusia sebagai pria dan wanita, Allah menganugerahkan kepada pria dan wanita martabat pribadi yang sama dan memberi mereka hak-hak serta tanggung jawab yang khas. Untuk dipahami, Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, dan kepadanya masing-masing dilengkapi dengan kebaikan dan keindahan. Semua itu baik adanya. Allah memberkati dan mengasihi keduanya. Mereka begitu berharga di mata Allah. Kita patut bersyukur karena Allah mempunyai maksud khusus dengan menciptakan kita sebagai laki-laki atau perempuan, yakni supaya melengkapi dan mengembangkan satu terhadap yang lain. Dengan kata lain, laki-laki dan perempuan bersifat komplementer. Mereka saling membutuhkan dan saling bergantung satu sama lain. Laki-laki tidak dapat hidup tanpa perempuan, dan sebaliknya, perempuan tidak dapat hidup tanpa laki-laki. Kita patut bangga terhadap anugerah yang melekat pada diri kita dan mensyukurinya.
tanggapanmu atas kasus tersebut? Ada orang yang terlahir sebagai laki-laki, tetapi dalam keseharian lebih senang tampil sebagai perempuan atau sebaliknya. Bagaimana sikap masyarakat selama ini terhadap mereka? Bagaimana sikapmu terhadap sikap masyarakat seperti itu? Bagaimana sikapmu selama ini? Apa sikap yang sebaiknya dikembangkan? Apa yang hendak kamu biasakan sebagai wujud kebanggaan dirimu sebagai perempuan atau laki-laki? Tuliskan refleksimu pada buku catatan. Sebagai penutup, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau meluhurkan martabat laki-laki melalui pribadi Yesus Putramu. Sebab dalam seluruh hidupnya, Ia bersikap bijaksana, tegar dan penuh kasih, serta melindungi siapapun yang butuh pertolongannya. Engkau meluhurkan martabat perempuan melalui kelembutan, ketulusan, dan kepasrahan Bunda Maria. Semoga hidup kami senantiasa meneladani Yesus dan Bunda Maria. Amin. Demikian dahulu pembahasan materi kali ini. Kita akan lanjutkan materi pada video berikutnya. Sekali lagi, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share.